Yang pertama apa? Moto itu adalah satu, mudah. Pak Ustaz ya? Mudah. Nah ini pertama, mudah. Lah, Ustaz ini mudah kok angel man. Nah, tidak dulu. Ya. Mudah apa? Dalam belajar Al-Quran. Baik mulai anak-anak TK, bahkan PAUD sampai SD, SMP, SMA, dewasa, bahkan sampai apa? Taman kawak-kawak misalnya. Kawak-kawak berarti yang majelis ilmu, ya. Taman kawak-kawak. Artinya apa? Memudahkan semuanya. Kita juga punya apa namanya, murid-murid yang taman kawak-kawak, umurnya sudah 75, belajar Al-Quran tidak malu, ya. Kenapa? Karena memang masjidnya mudah. Kalau belajar Quran itu mudah. Alhamdulillah beberapa daripada apa namanya anak didik kami, kalau di kami masih muda kan, yang tua-tua yang umur 75 itu bisa ikut sertifikasi. Dan hasil tentunya kalau ikut sertifikasi berarti lulus. Nah, apalagi kalau panjenengan pusada, kalau belajar UMI itu akan lebih cepat, ya. Bahasanya kalau dibandingkan dengan orang-orang yang sudah sepuh, gitu ya. Nah, maka di UMI maka model muncul yang mudah. Kenapa mudah? Jadi kan bisa apa namanya? Nolak nggak? Kenapa mudah? Ya, memang Allah itu menjadikan Al-Quran itu dimudahkan di dalam mengaji. Apa? Dalilnya apa? Dalam surah Al-Qamar, bukan Pak Qamar ya, surah Al-Qamar. Apa itu? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Di situ dimasukkan dua kata tauhid Allah itu. Kenapa? Karena memang sifatnya manusia dong, selain nggak percaya. Apa sih nggak percaya, gitu ya? Maka karena kayak bahasanya Pak, manusia itu senang kira kulit dikandani nggak percaya. Maka Allah masukkan dua kata tauhid sini, lam dan qad. Kata Allah sungguh benar-benar. Bayangkan, yassarnal Qur'ana, kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Ini kuncinya. Jadi ternyata mudah. Sekarang apa kata Allah? Fahal min muddakir. Sekarang siapa orang yang mau belajar? Itu aja. Maka mudah untuk dipelajari dalam segi bacaannya, mudah dihafalkan, mudah dipahami. Tergantung kita ini. Sudah, tentunya belajar itu tidak ada waktu selesainya, kecuali kalau dia masuk dia lahat. Betul ya? Ingat pasti kalau kita dulu kecil kita apa namanya mencari ilmu itu dimulai daripada boyang seorang ibu sampai masuk yang lahat. Sudah, maka yang penting belajar. Saya pun yang di sini sudah itu juga belajar, saya tetap masih belajar. Tidak tergaya tadi ketua umum itu semua buatan belajar buatan, tetap mengupgrade. Kenapa? Kalau nggak diupgrade kita nanti luntur sehingga ada ilmu yang hilang. Mungkin nanti kalau di sini kok besok kalau diadakan tasheh nanti di Batko Tembalang, ternyata yang dulunya itu sudah lulus, hari nggak lulus, itu banyak apa namanya alasan kenapa. Bisa jadi di rumah jarang baca Quran, bisa jadi karena nggak pernah setorkan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah ini mudah. Maka kalau kita apa namanya sudah melihat sebuah materi mudah, mindset kita terus masuk mudah. Gitu ya saya. Kata Rasul yassiru wala tu'assiru. Ini penting. Tetapi ngono yo ngono tapi ojo ngono. Maksudnya ya? Ngono yo ngono. Jadi bukan tasahul bahasa Inggris ya. Yo mudah tetapi bukan tasahul. Mempermudah itu bahasanya berbeda. Nah, kemudian yang kedua apa? Menyenangkan. Jadi ketika mengajarkan metode UMI, ya gurunya senang, muridnya juga senang, dibuat happy. Tidak ada kata-kata lontaran buruk, tidak ada kata-kata kekerasan fisik. Itu namanya menyenangkan. Gitu ya. Nah, karena kenapa menyenangkan? Karena nanti akan didesain bahwasanya cara ngajarnya guru yang sekarang atau guru yang di kampung sama yang di kota, ya itu sama cara ngajarnya, gak ada yang berbeda. Kalau pakai metode UMI, begitu beda dengan metode yang lainnya. Pokoknya ngajarnya sesuai kapasitas ilmunya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Menyentuh hati saya.
Menyentuh hati baru sekali ya, karena memang Al-Quran itu diturunkan di antara itu apa? Untuk menyentuh hati-hati yang masih apa saja? Yang masih keras. Maka termasuk tanda-tanda orang yang beribadah. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maka ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, maka bertambahlah keimanan mereka. Ini kenapa bertambah? Karena tersentuh dengan isi Al-Quran. Dan di sini langsung menyentuh hati. Sudah, kalau di Umi itu ya menyentuh hati, satu, cara bacanya sesuai. Yang kedua, kalau ustadzah itu nanti sudah mengikuti khatmul Quran metode Umi, itu nanti yang tersentuh hatinya ketika melihat anak-anak keberhasilan itu bukan hanya gurunya saja, tetapi orang tuanya, bahkan sampai seluruh undangan yang ada itu tersentuh. Kenapa? Karena kualitas daripada bacaan Al-Quran. Nanti besok Pak Komar bisa diundang kalau ada Al-Quran, Pak. Bisa ya? Insyaallah. Ya Ustaz. Atau di Cahyail, ini sama-sama punya sekolah. Beliau kepala sekolah di Al-Quran, beliau di koordinator di Cahyail di Pedurukan. Nah, menyentuh hati. Di antara menyentuh hati, di antara gurunya nanti ketika sudah menjadi guru Umi, akan diajari bagaimana mengajar murid itu dari hati ke hati, dari hati ke hati. Jadi tidak ada kekerasan dan lain sebagainya. Ini diantaranya. Maka mutu'milah mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Gitu ya. Baik, saudara, supaya nanti Ustaz sudah keluar daripada sini, keluar dari tempat ini ya. Nanti kalau ditanya oleh suaminya atau teteknya, apa sih metode Umi itu? Satu, mudah, menyenangkan, menyentuh hati. Itu ya. Baik, tadi kalau di awal kita sudah pakai apa namanya, disertai dengan gerakan. Nah, sekarang gerakannya bagaimana kalau mudah saja? Mudah bagaimana? Kecil gitu ya. Kalau saya orang tuh, saya bukan orang asli Semarang ya. Tuba itu kalau mudah itu tinggal gini. Sama dengan orang Semarang. Cepil ya. Betul kan? Ah, gitu aja juga nggak bisa. Gitu. Betul ya? Sepakat ya? Baik, mudah. Baik, coba bersama-sama tidak? Mudah. Sekali lagi coba. Baik. Kemudian kalau menyenangkan bagaimana? Menyenangkan itu kalau memang ada lembaran warna merah bagi ibu. Bagi ibu-ibu, kalau bapak nonton. Bapak punya yang bersinar saja. Yang bersinar aja. Kalau ibu yang merah gitu ya. Baik. Ibu yang gitu. Baik. Menyenangkan betul ya? Menyenangkan gerakan tubuhnya. Baik. Kalau menyenangkan satu ada senyum. Betul ya? Orang kalau senyum ada senyum enggak? Tapi kalau susah cemberut, betul ya? Senyum. Baik. Saya tahu riwayat ya. Senang ya, menyenangkan. Berarti apa? Menyenangkan. Sambil gerakan apa? Ini jari-jarinya ke pipi kita. Boleh ya? Gak apa-apa. Susah kok begitu. Ya. Ini di antara keunggulannya Umi. Nanti gak malu gitu-gitu kan? Karena kita harus mengikuti zaman. Tapi gak seterusnya gitu ya. Cukup diajar. Coba dia menyenangkan. Baik, luar biasa. Terima kasih. Baik ya. Nah, kemudian yang jelas menyentuh hati. Bagaimana kalau menyentuh hati? Hati kita sentuh atau begini? Love gitu ya biasanya. Ya, gimana coba? Menyentuh hati. Gimana San? Bisa ya? Coba San. Gimana San? Gini ya. Ini atau begini? Bapak-bapak, ya ternyata kalau dengan ibu-ibu ya, sabar. Ya, dari cukup sebentar ya. Baik, sudah saya tanya sekali lagi ya, moto Umi
mudah, baik. Nah, jadi termasuk ini. Jadi kalau apa menyenangkan luar biasa, kemudian sambil senyum, ya, tapi senyumnya ya proporsional, gitu ya. Coba difoto kan, ya bersama-sama juga. Moto Umi, mudah, menyenangkan, menyentuh. Baik, semoga tersentuh hati ya, nanti ke Umi semua. Baik, berikutnya saya, nah, ada visi dan misi. Tentunya ada sebuah nama Umi, pasti ada tujuannya. Ya. Tujuannya apa, saudara? Visi adalah sebuah tujuan